Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Puspa Aulia, nomor induk mahasiswa 2021-229, kelas ilmu hukum A. Di sini saya akan melaksanakan tugas presentasi pengantar hukum Indonesia untuk memenuhi nilai UTS dengan moto hidup saya adalah teruslah berbuat baik tanpa suatu alasan. Selanjutnya yang saya akan presentasikan adalah tentang analisis pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dengan 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil penelitian dan analisis, yang keempat adalah kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya untuk poin yang pertama tentang latar belakang. Anak merupakan individu yang belum mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kondisi fisik, mental, dan sosial seorang anak yang masih bergantung kepada orang lain seringkali menjadi objek disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dibutuhkan peran anggota masyarakat dan pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan keadilan terhadap anak. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 JO dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 JO dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Bentuk perlindungan yang disediakan oleh negara adalah korban tindak pidana yang berupa hak restitusi. Restitusi itu sendiri adalah pemberian ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, dan perdagangan orang, dan lain-lain, maka berhak mendapatkan hak restitusi kepada pengadilan. Selanjutnya dalam rumusan masalah, saya mengambil dua bagian rumusan masalah itu sendiri. Yang pertama tentang bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam putusan nomor 890-PID.Sus/2018 Pengadilan Negeri Batam, dan yang kedua tentang apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana putusan nomor 890-PID.Sus/2018 Pengadilan Negeri Batam. Untuk yang poin ketiga tentang hasil penelitian dan analisis, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Berdasarkan analisa penulis adanya permasalahan dalam hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pada putusan nomor 890-PID.Sus/2018 Pengadilan Negeri Batam. Dalam putusan tersebut, penegak hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Batam dirasa belum memenuhi hak restitusi anak korban tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan pemindahan kepada terdakwa, yaitu Rusna, yang terbukti melanggar ketentuan pasal 88 JO pasal 76 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selama korban bekerja belum pernah mendapatkan gaji yang seharusnya diterima korban setiap bulan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Mardiana Sonlai yang masih berumur 14 tahun merupakan anak yang mengalami tindak pidana. Pada saat itu mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Anak korban telah mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan LSPK telah menyampaikan penilaian melalui surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Batam yang ditunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum perkara terkait. Dalam pasal 17 ayat 2 PP nomor 43 tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dapat meminta pemohon apabila pemohon restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. Selanjutnya untuk menjawab soal kedua, ada dua poin yang saya jelaskan. Yang pertama tentang penegak hukum. Penegak hukum yang menangani perkara ini tidak berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi terhadap anak korban, utamanya pada tahap penuntutan. Kurangnya pengetahuan atau tidak dapat menunjuk jaksa penuntut umum yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Dalam pasal 18 PP nomor 43 tahun 2017 yang seharusnya jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya memuat pemohon restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dengan mempekerjakan korban yang masih berumur
berumur 14 tahun menjadi pembantu rumah tangga. Pertimbangan hakim merupakan dasar majelis hakim dalam menentukan amar putusan, di mana pertimbangan tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami keringanan hukuman, yaitu salah satunya terbebas dalam pemberian restitusi terhadap korban. Untuk poin yang kedua tentang peraturan perundang-undangan nomor 1 pada pasal 14 PP nomor 43 tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya mencantumkan pemohon restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung alat bukti tersebut. Hal tersebut menyebabkan ditemukan jaksa penuntut umum tidak mencantumkan restitusi dalam surat tuntutan karena tidak ada penegasan dalam PP nomor 43 tahun 2017. Untuk yang kedua, dalam perkara ini penegak hukum tidak berperan aktif serta tidak memahami mekanisme memfasilitasi restitusi anak korban tindak pidana karena terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-undangan internal setiap instansi mengatur pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana. Dengan tidak adanya peraturan teknis dari setiap instansi penegak hukum dalam menangani pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Untuk yang ketiga, dalam kasus ini pemberian restitusi terhadap korban dapat diberikan selama fakta persidangan telah terbukti menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban akibat tindak pidana. Pemberian restitusi berdasar putusan pengadilan terhadap korban, halnya yang dialami oleh anak korban. Dalam perkara ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi dapat dikatakan belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana. Untuk poin yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemohon hak restitusi yang diajukan oleh anak korban sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan juga anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa restitusi sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk saran, aparat penegak hukum dalam hal ini seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan juga dilakukan pelatihan khusus dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas penegak hukum yang lebih profesional dan memiliki kualifikasi dalam menangani pelaksanaan restitusi. Dan untuk poin yang terakhir, penutup dalam presentasi pengantar hukum Indonesia untuk memenuhi nilai UTS Ibu Wiwit Aryani SHM HUM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan gelar dan juga kesalahan dalam penulisan artikel karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya bersedia diberikan saran dan kritikan apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.